Dan siapa yang membunuh total, membunuh dah. Nah, ketika terlalu berat, saraf-sarafnya bisa pecah. Adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di remaja Al-Wiqah. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam itu ladang sorga dan disini Dapatkan kebahagiaan di akhirat. Syukur-syukur yang memberikan dampak pengaruh bukan hanya untuk ibadah sholat, tapi Awal teriring salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan. Mari sama-sama sebelum kita buka pengajian pada pagi hari ini, kita awali dengan salawat dustur yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Khamsin kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبيرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya pembicaraan yang ke-22. Qila, ada yang mengatakan man kana bitta'ati, barang siapa yang taat, innallahi qariban, maka dia dekat di sisi Allah. Ketika dia taat, maka dia dekat dengan Allah. Karena bainan nasi ghoriban, tapi di tengah-tengah manusia dia merasa asing.
Ai manista'nasa bistighali ta'atillah. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sora, maka orang itu menjadi mustauhishan anil nas, merasa terasing di tengah-tengah manusia. Mengapa? Karena kesibukannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih dekat kepada Allah daripada dekat kepada manusia. Makanya orang kalau sudah sampai tingkat ilmu yang tinggi, maka dia akan uzlah. Kayak Imam Ghazali itu dia uzlah sampai 12 tahun. Tinggal di masjid di Syria, dia urusin masjid, nggak kemana-mana, di masjid aja, ya. Dia berkhidmah. Sebelumnya dia menjadi guru, tapi karena dia merasa perasaannya menjadi guru bersaing, saling berlomba-lomba untuk menjadi terkenal. Sehingga kata Imam Ghazali, wah ini nggak beres nih begini. Akhirnya dia meninggalkan kota Irak menuju ke Saudi untuk ibadah haji, kemudian dia ke Syria dan ditinggallah di masjid sampai 12 tahun. Berkhidmah, ngurusin masjid lah kayak jamaah biasa, padahal ulama besar. Di dalam uzlahnya maka lahirlah kitab Ihya Ulumuddin, termasuk juga kitab-kitab yang lain. Jadi kita ini kalau dekat dengan Allah, maka dengan dunia kita merasa terasing. Saking sibuknya beribadah kepada Allah, sehingga tidak terpikir lagi mencari ketenaran, menjadi di tengah-tengah manusia. Enggak ada lagi keinginan supaya terkenal di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, apalagi zaman sekarang, ya, zaman fitnah, zaman yang tidak ada keadilan, zaman yang penuh dengan kezaliman. Dan kita lihat dengan mata kita dan kita rasakan, maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia semua lemah. Jangan sampai kita yang lupa kepada Allah, yang kita andalkan manusia. Manusia itu mati. Mati enggak? Mati. Yang kita harapkan mati, ya. Diganti lagi sama orang lain. Kita harapin dia mati lagi, ya. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Artinya kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dunia sebentar. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kamu semuanya akan habis. Apa yang ada pada Allah, dialah yang kekal. Yang pada diri kita ini semua akan habis. Kesehatan kita bakal habis, akhirnya kita sakit. Kekuatan fisik kita akan habis, kita menjadi lemah. Masa muda kita akan habis, kita menjadi tua. Umur kita pun akan habis, kita akan mati, ya. Kemarin Habib Ali meninggal, sebelumnya Syekh Ali, sebelumnya lagi, ya. Sesudah ini yang di sini nih nyusul, ya. Apa yang di belakang duluan, yang di depan duluan, ya. Ya. Nyusul nggak? Nyusul. Atau yang sebelah sana, sebelah kanan, dekat Ustaz Haji Ahmadi, bapaknya, ya. Ya. Atau yang sebelah sini, ya, di samping saya Homsin. Kita nggak tahu. Yang kita sangka dekat mati, awet. Yang kita sangka masih lama, mati.
Kalau udah mati, apa yang kita harapkan? Selesai. Jabatannya ditinggal, hartanya ditinggal, ya, harta yang bertumpuk triliunan ditinggal, pengikut-pengikutnya ditinggal, anak istri ditinggal, semua ditinggal. Nggak bawa apa-apa. Telanjang bulat, hanya dibungkus dengan kain kafan, ditaruh, dipendam di dalam tanah, hanya beberapa meter doang, dipijak-pijak, ditinggal lah. Hujan kehujanan, panas-panasan, istananya ditinggal nggak? Spring bednya ditinggal nggak? Bininya yang baru dikawinin ditinggal nggak? Tinggal, bininya kawin lagi bahkan. Apa yang kita banggain? Banggalah kalau kita bisa beramal soleh, bisa berbuat baik, bisa menolong orang, kita menjadi contoh yang baik, itu yang dikenang. Ini kematian itu kan kafa bil mauti wa'idhon, cukup kematian menjadi nasihat. Nasihatnya bagaimana? Kita bakal mati, dan kita lihat yang mati nggak apa-apa. Nah, jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka dia merasa terasing di tengah-tengah manusia. Baik. Wal maqala ats-tsalisata wal 'ishrun. Pembicaraan yang ke-23. Qila, ada yang mengatakan harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Harakatut ta'ah, pergerakan di dalam taat kepada Allah, dalilul ma'rifah, sebagai dalil, sebagai bukti bahwa dia kenal Allah, namanya ma'rifatullah. Kama anna harakatal jismi, sebagaimana badan yang bergerak, dalilul hayat, sebagai dalil, sebagai bukti adanya kehidupan. Orang kalau masih bergerak tangannya, berarti masih hidup nggak? Masih hidup. Baik dia tidur atau pingsan, tapi tangannya begini-begini, masih ada gerakan, berarti masih ada tanda kehidupan. Begitu juga ketika orang bergerak di dalam taat kepada Allah, ya, diamnya, jalannya, duduknya, ucapannya, semuanya di dalam taat. Berarti orang itu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makna, artinya anna ityanal abdi at-ta'ata lillahi, bahwa seorang hamba yang melakukan taat kepada Allah alamatun ala ma'rifatihi lillah, sebagai bukti, sebagai tanda dia memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kathuratit ta'atu, kalau taatnya banyak, kathurat al ma'rifatu, maka ma'rifahnya banyak. Wa idza qallat, kalau ma'rifahnya, kalau taatnya sedikit, qallat, maka ma'rifahnya sedikit. Li'anna zahira, karena yang zahir itu mir'atul batin, cermin dari batin. Yang zahir itu cermin, bersih, zahirnya bagus. Jadi jangan kita mengatakan yang penting batin saya, zahir nggak perlu. Itu bagi Allah. Tapi manusia yang menilainya batin apa zahir? Manusia menilainya batin, kagak ada yang tahu. Apa yang ada di hati kamu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia melihat yang zahir.
Oleh karena itu dua-duanya supaya kita perbagus. Yang zahir kita perbagus untuk dilihat oleh orang. Yang batin kita perbagus untuk dilihat oleh orang. Mengapa kita perlihatkan? Supaya dinilai oleh orang. Tapi bukan maksudnya riya. Supaya didoakan ketika kita mati, ketika dikubur di tempat orang Islam. Itu pentingnya. Selagi kita hidup di dunia, kita kita tunjukkan saya orang Islam, ya, saya sholat, saya hadir di majelis taklim, saya pakai baju takwa, baju-baju yang biasa dikenal sebagai pakaian orang Islam, ya. Nah, berarti orang lihat, oh dia orang Islam. Ketika mati, orang sholatin, orang doain, itu tujuannya. Nah, jadi kalau zahirnya bagus, batinnya bagus, baru hebat. Jangan zahirnya saja, itu namanya munafik. Ya, zahirnya doang cakep banget, batinnya keropos. Kita dua-duanya, batin buat manusia, tapi bukan berarti kita riya, sombong, ujub, bukan. Semata-mata supaya orang menilai bahwa kita sebagai orang Islam. Bahkan ada istilah nahkumu bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita manusia menilai orang yang kelihatan, yang zahir. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita katakan si A munafik, nggak boleh. Menyebut nama orang ya munafik nggak boleh, karena kita nggak tahu hatinya. Ya, kecuali kalau dia ngomong bohong, nah kita katakan orang yang ngomong bohong namanya munafik. Munafik ini salah satu idza haddatsa kadzaba. Tanda orang munafik itu ada 3, bohong. Itu munafik. Tapi jangan kata si A munafik, enggak. Siapa saja yang berkata bohong munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Siapa saja yang janji enggak ditepatin munafik. Wa idza tumina khana. Siapa saja yang ketika dikasih amanat dia khianat, namanya orang munafik. Gitu, jangan bilang si A munafik, si B munafik, enggak boleh, karena hati orang kita enggak tahu. Jadi kita menilai yang zahir aja lah, ya, yang kita lihat aja lah. Nggak boleh kita mata-matai orang. Ya, pokoknya ini habis ngaji nih, ya. Nah, pokoknya Bapak Naumin nih, pengen gue ikutin nih kemana nih jalannya. Nah, tahu-tahu pas diintilin, wah aku rumah janda, umpamanya. Nah, walaupun benar, ente salah. Mengapa? Ente memata-matai orang. Sedangkan Nabi mengatakan wala tajassasu. Jangan memata-matai orang. Jadi yang kita lihat aja lah. Ngapain tuh? Nggak boleh. Andai kata benar pun tetap salah. Lihat tuh dalam Islam tuh. Supaya nggak boleh kita mengikutin dia, mengintilin dia sebagai intel umpamanya. Apa itu yang dilakukan? Nggak boleh. Ya. Jadi yang kita lihat aja lah, cukup begitu, ya. Jadi begitulah. Kalau orang ma'rifahnya tinggi, maka dia akan taat beribadah kepada Allah. Maka ada istilah ma'rifatullah. Apa sih ma'rifatullah? Kalau dari segi arti, ma'rifah pengetahuan Allah, ma'rifatullah pengetahuan tentang Allah. Ya. Tapi sebenarnya ma'rifatullah itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita menjadi dekat kepada Allah. Itu namanya ma'rifatullah. Dengan mengetahui rintangan-rintangannya, kesulitan-kesulitannya saat kita beribadah kepada Allah, kita tahu. Saat kita tahu,
maka kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Rasulullah SAW paling tahu tentang Allah, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama al-amilun, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya semakin taat kepada Allah. Kenapa? Dia semakin tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena ulama itu cirinya nih Bapak-bapak nih ya. Kalau kita pengen menilai ulama pakai ayat Quran. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama itu adatul hasr. Jadi hanya ulama saja yang takut kepada Allah. Jadi selama orang takut kepada Allah, itu namanya ulama. Tapi dia dikenal sebagai ulama oleh manusia, bertitel banyak, profesor, doktor, tapi tidak ada khasyah, tidak ada takut kepada Allah. Bagi Allah dia bukan ulama. Bisa aja di dunia dia dikatakan ulama, tapi menurut Allah dia bukan ulama. Karena ulama yang sebenarnya adalah ulama yang takut kepada Allah. Apa maknanya takut kepada Allah? Takut berbuat maksiat, takut menyesatkan umat. Itu ulama yang khasyah namanya. Ya, jadi jangan kita kira semua orang alim orang soleh. Ya, enggak semua, karena Imam Ghazali mengatakan ada yang namanya ulama su, ya, ulama yang jelek. Ya, ada ulama pemerintah. Ya. Ada ulama masyarakat. Mana yang kita dengerin? Ulama pemerintah apa ulama masyarakat? Nah, ikutin ulama pemerintah itu fatwa-fatwanya itu. Ya. Nah, itu. Jadi ikutinlah ulama yang soleh, ulama yang takut, ya, ulama yang mengajak manusia supaya taat kepada Allah, supaya mempersiapkan diri dalam beribadah sebagai persiapan dia menghadap Allah. Ulama yang menjadi contoh omongannya, perbuatannya, gerakannya, diamnya. Belum ngomong saja sudah menjadi contoh buat kita. Ya, apalagi ulama yang memuji orang zalim. Masya Allah, bagaimana itu? Di mana ilmunya? Di mana imannya? Udah ketahuan zalim, dipuji-puji. Masya Allah. Tidak akan berkah yang kita ambil ilmu dari orang itu. Biar dia alim, sealim apapun juga. Karena ilmu ini nggak bisa diambil dengan sembarangan. Kalau sekedar ilmu aja bisa ente baca semalaman habis. Ini sampai jam 8 juga kalau baca aja habis. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita menuntut ilmu supaya lahir di hati kita takut dari berbuat maksiat. Cakap nggak itu? Ya, ngaji sono kemari maksiat juga, masya Allah, sang sayang. Ya. Jadi tujuannya kita hadir di majelis taklim melakukan perubahan. Perubahan. Nabi datang untuk merubah. 23 tahun Nabi datang merubah umatnya dari kafir menjadi beriman, dari tidak berakhlak menjadi berakhlak, dari tidak ibadah menjadi ibadah, dari tidak yang tadinya malas menjadi sungguh-sungguh. Itu Nabi datang membawa perubahan. Jadi kita umatnya ini harus berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi ma'rifatullah termasuk juga ketika kita membaca asmaullah, ada kan? Ya, sifat-sifat Allah, af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah itu menyebabkan kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada asmaullah yang dikatakan 99, ya. Tapi sebenarnya nama Allah tidak terbatas dari 99 saja. Banyak, tidak terhitung nama-nama Allah. Cuman ada yang dikatakan 99 nama Allah. Sifat-sifat Allah begitu juga, seperti sifat 20 kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Itu kalau kita tahu itu, masya Allah, luar biasa.
mantepnya lah tuh, ya. Tapi karena dunia menyebabkan kita lupa kepada sifat-sifat Allah. Kita asal tahu nih ya, sifat Allah satu aja nih. Sami'un, alimun, basirun. Ya. Allah mendengar, sami'un. Alimun, Allah Maha tahu. Basirun, Allah Maha melihat. Kalau kita yakin nih 3 sifat saja, jangankan sampai 20, 3 sifat saja nih, berani nggak kita berbuat maksiat? Allah melihat, Allah mendengar, ya, Allah mengetahui. Berani nggak? Melihat, mendengar, itu saja nggak bisa berkutik kita. Nah, sekarang gini lah, ente mau berbuat maksiat, terus ada CCTV, berani nggak? Ada cewek cakep, ente mau kenalan, mau berani nggak? Ada CCTV, ente pakai sorban, pakai baju putih, perempuan ngongkong liatin, berani nggak? Ada CCTV, berani nggak? Nggak berani, malah pengen banget tuh, sayang gua ada CCTV itu gua takut. Nah, ini CCTV-nya bukan bikinan dunia, Allah yang melihat. Mana kita lebih takut, CCTV apa Allah? Jujur aja dan nggak usah jawab, di hati aja. Mana lebih takut, kepada Allah apa kepada CCTV? Udah jauh kan? Nah, ya. Dunia, ya. Jadi mari kita perbaiki diri kita dikit-dikit supaya ada khosyah. Nah, jadi kalau orang sudah ma'rifatullahnya sudah tinggi, maka ibadahnya juga tinggi, taatnya tinggi. Tapi kalau ma'rifahnya sedikit, maka taatnya juga sedikit. Kan ada istilah nggak kenal, nggak cinta. Ada nggak ada? Ya. Jadi kalau pengen cinta, kenal dulu. Bisa nggak cinta nggak kenal? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus kenal dulu. Makanan kita harus rasain dulu. Bagaimana itu harus kenal. Kok udah kenal, baru kita nilai cinta apa kagak. Nah ini kenal kagak udah nggak demen aja. Bagaimana? Makanya ada istilah orang Arab mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia selalu memusuhi apa yang dia tidak tahu. Kita manusia nih, kalau kita nggak tahu pasti kita musuhin. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya bagus dong. Jadi tahu dulu, kenal dulu, baru. Begitu juga Allah. Untuk kita taat, kenal dulu siapa itu Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya bagaimana, akan membangkitkan kita taat kepada Allah. Jadi di sini berarti kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Baik. Wal maqala Arabi'ah wa isrun yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Ini dia kata Nabi. Sumber semua kesalahan hubbud dunya, cinta kepada dunia. Sumber semua bencana, sumber semua penderitaan, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dunia itu semua dari kenikmatan, ya. Semua kenikmatan tuh namanya dunia. Nah, makanya kata Nabi, aktsiru min dzikri hadhimil ladzati al-maut. Banyak-banyaklah mengingat yang menghancurkan kenikmatan al-maut. Jadi ketika kita mati, putus semua kenikmatan. Nah itu dunia. Nah jadi asalnya, sumbernya, pokoknya semua penderitaan kita sebabnya hubbud dunya. Semua kesalahan kita sebabnya cinta kepada dunia. Wahia masada anil hajati, cinta dunia yang melebihi dari kebutuhan. Jadi dalam hidup kita ini ada al-hajiyat namanya, kebutuhan. Ya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu hajiyat namanya, itu kebutuhan. Ya. Ada yang namanya kamaliyat.
kesempurnaan. Ya, umpamanya udah punya kendaraan 1, terus 2, 3, itu namanya kamaliyat. Ada yang namanya daruriyat, ya, kebutuhan yang daruri, yaitu makan. Ya, asal makan aja, apakah pakai nasi sama garam udah cukup, itu namanya darurat namanya tuh. Ya, pakaian 1 saja udah cukup. Ya, jadi kebutuhan kita ada yang kebutuhan memang kita perlukan, namanya hajat. Nah, hubud dunia itu mazada anil hajah, yang lebih dari kebutuhan. Nah, seperti yang korupsi. Nah, orang yang korupsi itu orang kaya, dan biasanya yang jabatannya tinggi, ya, korupsinya besar. Jadi bukan orang susah, ya, dia bukan nyolong. Ya, kalau nyolong itu diam-diam. Kalau dalam fikihnya nyolong itu diam-diam. Tapi kalau korupsi terang-terangan. Dia yang kotak-katik itu, dana di kotak-katik umpamanya, ya, dana apa bantuan buat corona disunat, ada nggak tuh? Ya, satu paket 10.000, coba 10.000 kalau dananya 5 triliun, 10.000 kali 5 triliun berapa? Satu paket, satu keranjang, satu plastik itu umpamanya dananya 300.000, dikurangin 10.000 jadi 290.000. 10.000 diminta, tapi dananya 5 triliun. 10.000 dari 5 triliun, hitung sendiri berapa? Itu baru seorang lagi minta lagi 10.000, tadi 280.000 paketnya kali. Wah, itu dah kenyang banget itu. Kalau nggak ketahuan, mantepnya luar biasa itu. Ketahuan, tangkap KPK, jabatan menterinya dicopot, masuk penjara, habis sudah. Sebabnya apa? Tomak. Semua ada begitu. Itu sebabnya itu hubud dunia. Akhirnya semua kesalahan dari situ lahirnya. Ya. Wa aslu jami'il fitani. Nah, tadi kan tuh asal semua kesalahan cinta kepada dunia. Makanya kita hidup yang biasa-biasa aja dah. Ya. Kata Nabi itu dalam satu hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa hatinya tenang, hati tenang, zaman sekarang mahal, ya. Apalagi pejabat nggak ada yang tenang hidupnya, enakan kita tidur nyenyak, ya. Hati yang tenang, badan yang sehat. Hati tenang, badan yang sehat. Setiap hari ada yang bisa dimakan. Setiap hari ada yang bisa makan, waktunya rezekinya lancar. Seakan-akan dia mendapatkan dunia beserta isinya. Surga dunia itu. Hati tenang, badan sehat, rezeki lancar. Enak gak? Ya, itu kalau pengen mencari surga dunia itu hati tenang, badan sehat, makan lancar. Nikmat. Bini 2 lagi. Waduh, mantap banget. Ada yang hatinya tenang, duitnya kagak. Ada yang duitnya banyak, di ISU. Ada nggak gitu? Nah, jadi 3 ini nih. Hati yang tenang, badan yang sehat, rezeki yang lancar. Tiap hari ada yang makan, apa lagi? Mau apa lagi? Kita kejar-kejar dunia, akhirnya sakit. Kumpulin duit, udah banyak, sakit. Duitnya buat berobat, habis, mati dah. Mau bahagia, nungguin tau gue tua dulu dah. Ini gue kumpulin buat pensiun, biar hidup gue tenang. Sekarang hidupnya tenang, ngapain nunggu tua dulu?
Kalau lu masih hidup, ya, ada kan yang begitu kan? Ya, gue beli tanah, beli sawah buat pensiun nanti, mau istirahat dah, mau tenang. Jadi sekarang nggak tenang. Sekarang kita nikmati. Ntar pensiun nikmatin lagi, begitu. Jangan terbalik. Ntar dah, kalau udah pensiun dah, ya, kalau udah tua dah, baru dah gue istirahat dah, baru gue tenang dah, mau makan kayak mau apa kayak dah. Biar anak-anak gue kawin lu dah, tak gue baru nyusul. Sekarang ngapain nungguin pensiun dulu? Itu ajaran Islam. Ya sekarang apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan pakai entar-entar. Kan begitu kan? Ya, kalau kita ada waktu pagi, jangan nungguin sore. Kalau kita ada waktu sore, segera kerjain, jangan nungguin waktu pagi. Itu ajaran Islam. Jadi yang paling mahal ini tenang, sehat, rizki yang cukup. Rizki yang cukup, bukan banyak. Karena kata Nabi, khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rizki yang cukup, bukan yang banyak. Banyak kalau nggak cukup, dapatnya 100 juta, tapi nggak cukup. Dapatnya 5 juta, tapi cukup. Pilih yang mana? Yang 100 juta juga yang nggak cukup. 5 juta, ya. Ya, itu dia. Nah, jadi begitulah. Nanti yang pitan, ya, nggak cukup, belum. Ya. Nanti yang pitan kita sambung nanti berikut.